alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan mengenai pembahasan bedanya tujuan dan maksud dari para penyihir atau juga dukun dan peramal dalam mengamalkan satu mantra, satu ajian, satu amalan, dengan para ulama tasawuf yang mengamalkan amalan zikir, wirid ataupun rotib tertentu, di mana pada saat niat awal, tujuan dan maksud berbeda, maka juga akan berbedalah hasil yang kita peroleh sesuai dengan apa yang menjadi niatan kita. Itu kembali sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Semua amalan itu sangat tergantung pada niat dan tekad awalnya, dan orang akan diberi, akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang menjadi niat, tujuan dan maksud awalnya. Bapak Ibu, kita pada pertemuan yang lalu mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari saja ada dua profesi yang sama-sama harus melakukan workout atau melakukan kerja keras ataupun banting tulang. Satu diniatkan untuk membesarkan otot-ototnya, orang yang nge-gym ya, atau ikut fitness, angkat barbel, tujuannya kan hanya untuk membesarkan otot. Satu lagi kerja keras juga, angkat beban, tapi untuk mempertahankan hidup, tukang ya, angkat material bangunan, angkat semen ya, walaupun badannya tidak berotot. Tapi kalau diajak tanding belum tentu orang yang sering nge-gym itu menang lawan tukang-tukang yang badannya kurus kecil. Kenapa tukang? Padahal beban yang dia angkat melebihi orang yang fitness, orang yang ikut nge-gym. Ya tiap hari tukang itu harus bekerja. Sehari saja dia berhenti bekerja, nah, tidak ada uang untuk menafkahi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, tiap hari kerja. Tapi ototnya nggak besar, kecil. Coba lihat
yang badannya atletis orang yang fitness, orang yang ikut nge-gym, tidak ada. Karena niat dia angkat beban itu bukan untuk membesarkan otot, ya, tapi untuk mencari nafkah, mencari uang. Sedangkan orang yang gym itu tujuannya bukan cari uang, tujuannya untuk gaya-gayaan, untuk dapat body goals, atau untuk mendapat postur tubuh yang menurut mereka ideal. Ya, walaupun saya sering lihat Bapak Ibu orang berotot besar kekar, tapi waktu jalannya apakah kita geli, kita lihatnya badan aja gede berotot, tapi mentalnya pink seperti perempuan, ada seperti itu. Nah, ini membuktikan Bapak Ibu betapa kuatnya pernyataan Nabi tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu juga zikir, begitu juga wirid, begitu juga rotib, diniatkan untuk membuat kita ingat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menghasilkan buah yang berbeda. Jika kita amalkan zikir, wirid atau ratib itu sebagai ajian, sebagai mantra, sebagai amalan ilmu tertentu, pasti manfaat dan hasilnya juga akan beda. Maka oleh sebab itu harus dipastikan dulu kita ini ngapain sebenarnya. Ikut pengajian itu ngapain? Gaya-gayaan, mau mendapatkan sekedar relasi, nah, itu kita akan mendapatkan apa yang jadi niat kita. Tapi kalau ikut pengajian mau dapat ilmu yang untuk diamalkan buat kita makin dekat dengan Allah, nah, kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan itu. Sebab itulah kemudian Imam Ibnu Khaldun setelah menjelaskan apa yang sudah tadi sedikit kita ulang, kemudian beliau menyampaikan kepada kita, fahum yaqsuduna biwijhatihim al-ma'budu la li syai'in siwahu. Nah, fahum, ya, para ulama sufi ini, para aulia Allah ini, yaqsuduna biwijhatihim, yang menjadi maksud tujuan dari semua amal ibadah dan amal soleh mereka apa? Al-ma'budu, sebagai penghambaan, sebagai bentuk pendarmaan diri mereka, la li syai'in siwahu, tidak ada tujuan yang lain selain penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi satu-satunya tujuan dan maksud yang harus kita tekankan, yang harus kita kuatkan pada diri kita kalau kita sudah mau melakukan satu amalan, satu zikir. Bukan zikir itu untuk buat kita kaya raya, itu pesugihan, atau buat kita sakti mandraguna, itu mantra, bukan itu tujuan zikir. Tujuan zikir itu satu-satunya untuk al-mahbudu la syai'in siwahu, hanya untuk sarana pengabdian kita kepada Allah, tidak ada tujuan, niat ataupun maksud yang lain daripada itu. Maka Bapak Ibu, saya geram sekali sebenarnya. Kadang-kadang tidak saya sampaikan di majelis pengajian terbuka seperti ini. Kalau ada tokoh-tokoh agama, ayo rame-rame kita ngamalkan zikir, insya Allah akan kaya raya. Itu geram saya sebenarnya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mau berat amalan untuk kaya raya, yakin itu bukan itu. Ya, mau berat amalan untuk sakti mandraguna, yakin bukan itu Bapak Ibu. Bahwa kaya, bahwa kita dihormati, itu konsekuensi saja, bukan tak boleh dijadikan itu tujuan. Kalau Bapak Ibu ngamalin zikir tertentu untuk berkuasa atau jadi pejabat, itu sudah salah niat. Itu hanya konsekuensi logis saja Bapak Ibu. Allah mau kasih atau tidak kasih, nggak ada ngaruh itu sama kita. Kalau sudah niat, tujuan dan maksud kita mantap mendekatkan diri sama Allah, kadang diberi anugerah makin membuat kita dekat dengan Allah, dan juga pada saat kita ditimpai musibah juga kita masih makin dekat dengan Allah. Gak akan ngaruh itu musibah, nikmat, gak akan buat kita ngaruh
berpengaruh sedikit pun untuk tetap mengamalkan amalan zikir, wirid dan rotib tersebut, karena tujuannya satu, buat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hasala fi asna'i dzalika ma yasulu fabil irdi wa ghairu maqsudin lahu. Nah, ini apa yang kita jelaskan tadi. Wa idza hasala fi asna'i dzalika ma yasulu. Ketika seorang ulama ataupun seorang penempuh jalan tarekat ini, saat dia mengamalkan amalan tertentu tapi niatnya benar, niatnya lurus, niatnya bersih dan murni, hanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi di saat dia mengamalkan itu hasala fi asna'i dzalika ma yasulu, dia memperoleh dari Allah banyak anugerah, diberikan kemampuan apa yang tidak diberikan kepada orang pada umumnya, bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya, bahkan tangannya itu bisa menyembuhkan apa yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter spesialis yang bertahun-tahun menggeluti ilmu kedokteran. Nah, bagaimana mereka menyikapi hal ini? Fabil irdi wa ghairu maqsudin lahu. Itu sifatnya ujung-ujung aja, apa namanya, eksidental saja, datang tak diundang, tak diharap, bukan itu yang jadi tujuan. Wa ghairu maqsudin lahu itu bukan menjadi tujuan, tidak menjadi niat, tidak menjadi orientasi dia dalam mengamalkan itu. Irdun itu suatu peristiwa yang datang bersamaan saat kita pergi menuju ke satu tujuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berangkat ke Medan dari Banda Aceh, tiba-tiba harus isi bensin atau harus buang air kecil, buang air besar, atau kita harus istirahat, isi perut, bahkan kita seruput kopi supaya tidak ngantuk saat mengendarai mobil, itu bukan tujuan, ya kan? Itu irdun namanya, eksidental, yang terjadi bersamaan saat kita melakukan perjalanan jauh ke negeri atau ke Medan sana. Itu tidak bisa kita hindari. Tapi salah total kalau kita berhenti di SPBU isi bensin, kemudian lama berhari-hari kita duduk di situ. Berarti itu yang jadi tujuan, bukan medannya yang jadi tujuan, Bapak Ibu. Nah, begitu juga kata Imam Ibnu Khaldun, ketika terjadi karamah bagi manusia biasa selain Nabi, para ulama, namanya itu karamah. Bagi para nabi namanya mukjizat, bagi calon nabi namanya irhas. Bagi kita manusia biasa, Bapak Ibu, tidak soleh-soleh kali, juga tidak jahat-jahat kali, tapi dalam keadaan tertentu Allah mau membantu kita, namanya maunah. Nah, itu sifatnya fabil irdi wa ghairu maqsudin lahu. Itu eksidental terjadi dalam diri kita, dan itu bukan tujuan, maksud dan niat. Wa katsirun minhum yafirru minhu idza qurida lahu wa la yaqulu bihi. Dan kebanyakan para penempuh jalan mendekat dirinya kepada Allah, ketika terjadi itu pada diri mereka, diberikan karamah, diberikan maunah sama Allah Subhanahu wa taala, yafirru minhu, mereka lari dan menikmati itu, Bapak. Kalau kita kan, kalau bisa tambah lagi ya Allah. Kalau hari ini bisa megang berubah jadi emas, kalau bisa besok bisa sulap orang dari manusia jadi kata. Kalau ada yang macam-macam simsalabim jadi kata. Kalau kita minta lagi, tapi mereka yang sudah sampai makam ini, wa katsirun minhum yafirru minhu idza qurida lahu. Mereka melarikan diri. Kalau bisa enggak usah ya Allah, tarik balik apa yang sudah engkau beri ini. Kalau itu membuat kami menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, wala yaqulu bih, tidak pernah itu jadi suatu yang patut dibanggakan. Dan jadi mereka tidak pernah membangga-banggakan karamah, membangga-banggakan pemberian anugerah Allah. Maka saya benci sekali, Bapak Ibu,
Kalau dengar pengajian yang ada kan sekarang saya lihat di media sosial itu, pengajian oknum-oknum orang tertentu itu bilang, itu bapak-bapak kami dulu tanding karamah. Dia ada yang terbang ke langit, ada yang nurunin emas, tanding karamah. Ada istilah tanding karamah. Padahal ulama dulu itu paling benci itu Bapak Ibu. Nampakin aja karamah mereka nggak mau, apalagi adu tanding karamah itu benci betul saya pengajian seperti itu. Itu menyesatkan betul umat itu. Nggak ada dalam kitab-kitab para ulama, nggak ada seperti itu. Bahkan kata Imam Ibnu Khaldun, wa katsirun minhum, kebanyakan dari mereka itu ya firru minhu idza qulitalahu, menjauh dari karamah-karamah itu saat Allah memberikannya, wala yaqulu bihi, dan mereka tidak pernah berbangga diri dengan berbagai macam bentuk karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Seorang ulama sufi terkenal, Sahal bin Abdullah Al-Bustari, beliau pernah kata gini, lau itu minal karamati ma mala'a bainal masyriqi wal maghrib, seandainya saja Allah hari ini memberikan saya segudang karamah yang memenuhi seisi barat dan timur, mazdadat dzalika fi yaqini dzarrah, sama sekali itu tidak akan menambahi atau mengurangi keyakinanku kepada Allah meskipun sebiji sawi. Nah, bukan masalah keyakinan di situ Bapak. Keyakinan ada pada kalbu kita, bukan mengenai karamah-karamah seperti itu. Dan itu bukan hanya retorika para ulama salafus shalih. Bapak Ibu kalau baca kitab Imam Yusuf An-Nabhani, kita bisa, judul kitabnya Al-Jami' min Karamatil Auliya, ensiklopedi kumpulan-kumpulan riwayat tentang berbagai karamahnya para wali. Jadi yang paling menarik Bapak Ibu, dari 873 wali dan ulama yang diceritakan di dalam kitab itu, yang paling menarik saya itu Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau punya karamah, dan karamah beliau itu Bapak Ibu akhirnya memengaruhi fatwa beliau di dalam kitab fikih. Jadi fatwa Imam Abu Hanifah salah satunya dari sekian banyak fatwa beliau yang berbeda dengan jumhur ulama, yang berbeda dengan mayoritas ulama di dalam bab taharah itu. Salah satunya Bapak Ibu apa? Kalau jumhur ulama, air yang 2 kulah atau lebih, standarnya 2 kulah, karena Nabi menyebut itu dalam hadis, idza kana al-ma'u kullatain la yahmiluhul khabas walau taghayyara launuhu wa rihuhu wa ta'muhu. Kata Nabi, jika volume air itu minimal 2 kulah dan lebih, berarti itu kalau sekarang kan lebih kurang 270 liter air. Banyak itu 270 liter air. Kata Nabi, layak miluhul khabas, maka air itu tidak akan pernah terkontaminasi sama najis. Dia tidak akan berubah lagi menjadi ma'un mutanajis, dia menjadi air mutlak. Meskipun kata Nabi, walau taghayyara launuhu, berubah warna, rasa, ta'mu, warihuhu, bahkan juga baunya. Maka itulah kenapa di Aceh dan di tempat-tempat lain di Nusantara, untuk memudahkan atau mengamalkan hadis itu, biasanya dulu pakai bak penampungan. Orang wudhu walaupun airnya sudah berubah, tidak masalah, asal volumenya 2 kulah. Itu pegangan hampir semua ulama, bukan saja Malik, bukan saja Syafi'i, bukan saja Imam Ahmad bin Hanbal, tapi semua ulama berpegang teguh kepada hadis Nabi. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Tapi awalnya beliau berpedoman kepada hadis Nabi. Sampai terjadi satu peristiwa di satu hari Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah datang ke masjid setelah mendengar kumandang azan, mau menunaikan sholat berjamaah. Beliau berwudu di masjid itu, ada bak juga Pak. Jadi dulu itu sistem tempat wudhunya pakai bak, seperti kita sekarang pakai bak air besar, wudhu di situ.
Di depan beliau ada seorang anak muda, baru melakukan banyak sekali perbuatan dosa. Dia baru berzina, baru mabuk-mabukan, ya, baru main judi. Dan itu Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah kaget karena tetesan air wudhunya itu jatuh ke dalam itu kan, yang tarifu biyadi, menggayungkan air dengan tangannya. Jadi tetesan itu jatuh, dan tetesan wudhunya si fulan di depan Imam Abu Hanifah itu kotornya luar biasa. Orang lain nggak bisa lihat, tapi beliau nampak itu. Ini tetesan warna seperti ini bekas dosa zina. Kalau tetesannya agak warna hitam kemerah-merahan itu bekas main judi, baru aja main judi. Kalau warnanya biru pekat seperti ini itu baru minum khamar. Waktu dia buang kotor kan sunah buang warnanya itu biru pekat. Imam Abu Hanifah nampak itu semua, orang lain tidak nampak. Dan itu persis seperti mukjizat yang dimiliki sama Nabi, Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu tahu orang baru buat apa ini itu dari wudhunya. Sehingga di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim ada riwayat Nabi bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsana wudhu kharajat khatayahu min tahti jasadi hatta takhruja min tahti atfari." Barang siapa yang berwudhu bagus cara dia berwudhu, kharajat khatayahu min tahti jasadi, keluar semua dosa-dosa dari seluruh anggota tubuh yang kita basuh pada saat itu. Dosa hibah itu Pak, gugur saat kita membabak. Dosa menghirup nafas gugur saat kita istinsyaq. Dosa melihat orang yang gak patut untuk kita lihat gugur pada saat kita membasuh muka. Dosa mikir kotor-kotor, suudzon sama orang gugur pada saat kita menyapu kepala. Dosa mendengar fitnah orang lain gugur saat kita membasuh kuping. Begitu juga dosa kaki, dosa tangan, dan seluruh anggota tubuh badan yang lainnya. Itu Nabi Muhammad bisa lihat. Maka Rasulullah berkata itu bukan retorika, tapi beliau lihat langsung Bapak Ibu. Man tawadda'a, barang siapa yang wudhu bagus wudhunya, kharajat khatayahu min tahti jasadi, seluruh dosa-dosanya gugur beriringan dengan tetesan wudhu yang menetes dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti atfari, sampai dosa itu keluar dari ujung kuku-kuku tangan dan kaki kita, kata Nabi. Segitu detailnya dosa berguguran pada saat kita berwudhu. Itu bisa dilakukan juga oleh Imam Abu Hanifah. Tapi Bapak Ibu, kontrol diri beliau tidak sekuat Nabi. Nabi kan bisa lihat seperti itu, tapi tetap bisa berhusnudzon sama orang. Coba Bapak Ibu bayangkan hebatnya Nabi. Kalau kita kan punya kemampuan seperti itu, sudah cerita sama Pak Wadi nanti. Ya, Pak Wadi tiganya kayaknya di mana? 340. Ya, mame mata apa? Ikut mulai dengan itu. Kita gitu nggak punya kemampuan kontrol lisan, nggak bisa jaga rahasia. Kita ini orang awam. Imam Abu Hanifah lebih kurang seperti kita, nggak seperti Nabi. Nah, tapi setelah selesai sholat, beliau panggil anak muda itu pulang. Apa yang tadi kau lakukan sebelum kamu sholat? Kaget anak muda ini bertanya. Ini kok kayaknya Imam Abu Hanifah tahu banyak apa yang dia lakukan sebelum sholat. Akhirnya dia iktiraf. Iktiraf itu pengakuan dosa. Maaf, saya buat ini tadi, buat itu. Ya sudah bulan. Kamu setelah ini jangan lagi melakukan hal-hal seperti itu. Setelah dinasihati anak muda ini pulang, Imam Abu Hanifah munajat itu sama Allah. Ya Allah, tolong tarik kembali anugerah yang Engkau berikan kepadaku, karena aku tidak siap melihat aibnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ulama seperti itu Bapak. Kalau kita paling senang melihat aib orang, ada kata kunci namanya mampus kau, hati-hatian dengan saya. Itu politikus begitu Pak, yang bukan ulama. Nah, kalau ada orang seperti itu Pak, cocoknya dia di partai politik, bukan ngurus masjid.
Tapi celakanya banyak pengurus masjid seperti itu sekarang. Maka di mana-mana ribut itu pengurus masjid. Ya, karena udah main politik. Bukan. Saya kan tahu rahasia dia, kan? Nggak cocok kan pengurus masjid. Jadi orang ngurus agama nggak cocok seperti itu. Ya. Nah ini Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun ya, wa katsirun minhum yafirru minhu idza urida lahu. Jadi banyak para ulama ini melarikan diri, menyelamatkan diri dari berbagai macam karamah dan tidak mau membanggakan diri mereka dengan karamah itu karena apa? Takut akan membuat tujuan, maksud dan niat mereka berubah, bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mereka khawatirkan. Wa inna ma yuridullahu lidatihi la li ghairihi. Mereka hanya kepingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, la li ghairihi, bukan dengan selain daripada Allah, termasuk mukjizat, termasuk hal-hal yang lain yang bisa membuat disrupsi dari tujuan utama mereka mendekat kepada Allah. Wa husulun dzalika lahum ma'rufun wa yusammuna ma yaqa'u lahu min al-ghaibi wal hadisi ala khawatiri firasatan wa masyafat. Nah, jadi ada 3 istilah di sini yang dipakai ya. Wa husulun dzalika lahum ma'rufun. Barang siapa yang istiqomah, barang siapa yang tekun, yang tetap menjaga niat, tujuan dan maksud dalam dia beribadah dan beramal soleh kepada Allah, husulun dzalika ma'rufun, tercapainya ilmu yang seperti ini, nah, anugerah Allah seperti ini kepada orang seperti itu, ma'rufun, diakui oleh banyak orang, diakui oleh semua ulama. Apa itu istiqomahnya? Zikir tiap hari selama 10 tahun pasti punya seperti itu. Ilmu-ilmu seperti itu pasti punya. Cuma masalahnya kita nggak istiqomah Bapak. Nah itu aja masalahnya. Nah, zikir niatnya hanya untuk takarub kepada Allah dan punya niat yang lain. Ya, maka ada satu kaidah yang dipegang betul oleh para ulama sufi itu apa? Al-istiqomatu khairun min alfi karamatin. Kita sanggup istiqomah dalam mengamalkan satu ibadah jauh lebih baik daripada punya 1000 karamah di dalam kehidupan ini. Tidak penting 1000 karamah, lebih penting kita punya istiqomah. Itu yang dikejar oleh para ulama dulu. Kalau istiqomah ini konsisten, husulun dzalika ma'rufun, pasti yang ilmu-ilmu seperti ini dianugerahi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yusammuna ma yata'alahu min al-ghaibi wal hadisi, dan para ulama sering menyebut apa kemampuan mereka membaca perkara yang gaib. Nah, dia punya pengetahuan. Kayaknya bapak ini tidak lama lagi meninggal dunia ya. Tapi tidak bisa diucapkan Pak. Sabar ya, insya Allah nanti kalau sakitnya sudah sembuh, yang makin dekat dengan Allah. Itu karena makin dekat dengan Allah itu maknanya banyak lah. Ya kan? Oh, kita kan cita-citanya masuk surga, dekat dengan Allah. Cara untuk makin dekat dengan Allah itu gimana caranya? Mati banget. Mati itu caranya. Nah, dalam ilmu tasawuf itu jadi kajian. Apa kajiannya? Kita ini sebenarnya ruh yang diberi jasad atau jasad yang diberi ruh? Ayo, yang mana sebenarnya? Kita ini semua kan manusia ya. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu ini manusia semua. Kita ini manusia apa? Ini jasad yang diberikan ruh atau ruh yang diberikan jasad? Yang mana yang betul? Hah? Gak boleh dua-dua, satu. Hah? Ruh yang diberi jasad. Jasad kita ini kemarin, jasad saya ini baru berusia 39 tahun, tapi ruh saya ini sebaya sama Pak Irwan. Ruh saya ini sebaya. Bahkan ruh saya ini Pak, sebaya dengan mama saya, sebaya dengan nenek saya, sebaya dengan ayah saya. Ruh saya nggak bernasab kepada Iskandar Utsman.
Ruhnya Iskandar Utsman itu tidak bernasab kepada Soleh, kepada Husain, kepada Bima nenek moyang saya itu, tidak bernasab ke situ dia. Jasad saya bernasab ke situ. Ya. Nah terus nasab ruh kita itu mana? Nanti panjang lagi kalau kita bahas. Tapi yang jelas manusia itu dalam ilmu tasawuf bukan jasad yang diberi ruh, tapi ruh agar dia bisa hidup di dunia untuk menjalankan satu tujuan dari niatnya Allah, ini jadiul fil ardi khalifah, diberi jasad dia. Nah, itu Pak. Tapi akhirnya pada saat dia hidup di dunia ini terjebak dia Pak, sibuk ngurus jasad, lupa ngurus ruh. Lupa dia kasih gizi makanan asupan ruh itu berbeda dengan makanan jasad. Jasad itu perlu nasi, perlu bubur, perlu kopi kalau di pagi hari, ya kan? Perlu vitamin, perlu obat kalau sakit, itu jasad. Kalau ruh tidak butuh itu. Yang dibutuhkan ruh apa? Ibadah, zikir, ingat Allah, salawat. Salawat penting sekali ya Bapak Ibu, karena ruh kita itu nasabnya siapa? Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya Nabi Muhammad itu. Nasab ruh kita itu, bapak spiritual kita itu. Maka orang yang berat beban hidupnya di dunia siapa? Orang yang ngurus materi jasa, lupa ngurus ruh, itu berat hidupnya. Walaupun banyak fasilitas dunia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hidupnya sering berat, berarti terlalu sering mikir ruh, sering mikir jasa. Terlalu sering mikir jasa dia, terlalu mikir dunia ini, terlalu sering mikir itu, maka berat hidup kita itu. Nah, supaya dia nggak berat, sekali-kali mikir ruh, itu yang buat ringan tubuh. Nah, dan tubuh itu Pak, coba nanti Bapak Ibu pernah angkat naik, main itu bertambah beratnya karena nggak ada lagi ruh. Berat banget. Kalau ada ruh, dia nggak berat. Saya 83 kilo berat badan saya. Ya, kalau saya duduk, misalnya naik sepeda motor, bannya bocor atau lembek kakinya, karena badan saya punya ruh, itu saya punya kemampuan menyesuaikan diri agar sepeda motor saya itu tetap jalan, tapi tidak terlalu membebani dua ban sepeda motor yang sedang lembek kakinya. Bisa ya Pak? Ada ilmu peringan badannya. Nah cara, ringan badan itu. Tapi kalau ini sudah bisa, gimana saatnya berat nggak badannya? Berat. Belum tentu 83 kilo seperti badan saya ini sanggup diangkat 3 orang. Ya kan? Tandu itu rame-rame kan ya. Berat jasa itu. Apalagi hati-hati yang Bapak Ibu beratnya 1 pinta, pakai derek nanti turunnya. Saya sering bercanda pada jamaah kita satu orang, saya satu kuintal berat badannya. Pak, turuninlah berat badannya. Kenapa Ustaz? Nanti waktu Bapak meninggal saya nggak bisa, nggak sanggup bawa jasad Bapak. Diturunin pakai derek. Nah, jangan kayak gitulah. Jadi ini mohon maaf Pak Uzim, bukan Pak Uzim. Pak Uzim belum 1 pintal. Yang 1 pintal itu Pak 2 kali lipat berat badannya waktu meninggal. Kenapa? Ada lagi ruh. Berat itu, materi ini berat. Yang buat ringan itu ruhiyah kita, ruhiyah itu. Nah, itu yang buat kita ringan. Maka setiap kali Bapak Ibu punya masalah, mendekatkan diri sama Allah, nah, kasih asupan buat ruh kita ringan kan? Ringan, tenang jiwa kan? Ngaji Al-Quran ringan, tenang jiwa kan? Nah, zikir ringan, tenang jiwa, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan dulu bacaan kita pada kesempatan subuh ini, insyaallah
akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.